semuanya, selamat datang kembali di podcast Sahabat Anak, podsanya Forum Anak Kabupaten Magetan. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Semoga kalian semua tetap spektakuler, luar biasa, sehat dan semangat dalam menjalani hari. Karena kesehatan dan kebahagiaan adalah kunci dari imunitas manusia. Betul kan teman-teman? Iya, betul banget. Oke, nah di sini kita bakal ngomongin apa ya? Penasaran nggak teman-teman? Nah, kita bakal ngomongin tentang pernikahan dini atau perkawinan anak dan juga isu kekerasan anak yang sedang sangat marak sekarang ini. Nah, kita juga kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman. Bisa tebak nggak siapa? Oke, jadi kita di sini sedang bersama Ibunda Titi Suprawata. Halo Bunda Titi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya akan nyapa yang di rumah. Halo, para sahabat Forum Anak Magetan yang ada di rumah. Mudah-mudahan semua sehat. Kami di sini semua alhamdulillah sehat. Seperti yang dikatakan mentormu tadi bahwa kesehatan dan kebahagiaan itu akan meningkatkan imun. Baik. Yes, betul sekali Bunda. Nah, sebelum kita beranjak ke sesi diskusi nih teman-teman, nah kita perkenalan dulu nih sama teman-teman dari Forum Anak Kabupaten Magetan. Saya sendiri sebagai host di sini, nama saya Reisha Irfani Farzaldi, anggota dari Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Halo teman-teman, aku di sini namanya Azhara Nuranti dari Divisi Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meditya Salsabila dari anggota Divisi Perlindungan Anak. Nah, oke teman-teman, kita kan udah saling mengenal satu sama lain nih. Kalau gitu langsung ke diskusi yuk. Boleh dong, Nah, Kak. di sini kan kita akan membahas tentang isu pernikahan anak atau perkawinan anak nih ya kan Bunda. Ya, Nah, ya. yang termasuk pernikahan dini itu yang tergolongnya gimana sih Bunda? Umurnya atau bagaimana Bunda? Ya, jadi begini. Kita kan punya undang-undang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu bahwa perkawinan itu harus umurnya 21 tahun, begitu ya. Sehingga kalau sebelum usia 21 tahun itu berarti dianggap melanggar hak asasi anak. Sehingga diusahakan nanti jangan ada pernikahan dini, karena kalau ada pernikahan dini itu pasti biasanya tanpa perencanaan yang matang, kemudian nanti dari segi baik itu fisik, psikis maupun ekonomi masih belum siap, seperti itu. Belum matang ya Bunda berarti? Belum matang ya. Jadi belum matang, artinya belum matang secara berpikirnya, kemudian belum matang alat reproduksinya, jadi belum siap. Mungkin Bunda bisa membuka ini ya, PowerPoint-nya Bunda gitu, bahwa kita harus menjadi generasi berencana yang hebat, karena ketika pernikahan dini itu bisa dipastikan tanpa persiapan yang matang, ya. karena ini kan anak-anakku yang hebat ini kan semua kan generasi berencana kan. Iya. Nah, ininya apa? Yel-yelnya yang muda yang berencana. Ya. Berencana itu keren kan, begitu, sehingga segala sesuatunya bisa di ini. Nah, seperti yang disampaikan tadi, Jadi keberencanaan itu sendiri adalah kunci dari Ya. kesuksesan manusia juga ya Bunda? ya, jadi sebenarnya hewan juga, kalau kita melihara hewan kan juga pakai perencanaan kan. Iya. Apalagi kalau misalnya hewan peliharaan atau untuk bisnis ya, itu kan juga kalau tidak perencanaannya matang kan juga hasilnya nanti tidak baik. Jadi misalnya peternak ayam potong, ayam petelur, kan coba dilihat di masyarakat sekarang, harga telur dan ayam kan naik turun. Iya benar. Kadang harganya sangat jatuh. Kalau jatuh tidak memenuhi BEP-nya, break even point-nya, kan juga peternak akan rugi ya. Kita kalau misalnya pernikahan dini itu biasanya kira-kira bisa ditebak kalau tanpa rencana itu karena apa? Coba. Biasanya Faktor ekonomi bisa. faktor ekonomi
Bisa? Iya, Apa dari biasanya? beberapa kasus. Kemudian juga ada, saya menemukan berita juga tentang korban pelecehan seksual Oh, yang akhirnya malah dinikahkan dengan pelakunya seperti ya, itu. jadi apa ini? Sekarang ini di Indonesia itu 17% anak perempuan itu menikah dini sebelum usianya matang ya, Bunda bilang matang. Nah, 17% itu jumlahnya 340.000 anak. 340.000 anak itu sedikit apa banyak? Banyak banget. Kira-kira kalau upacara begitu di alun-alun cukup enggak alun-alun Magetan? Kan? Sedih nggak kita? Kebetulan ini yang ini kita berempat ini kan perempuan, kemudian ada yang dari forum anak kan ada satu laki-laki begitu, sehingga nanti kita kan sedih ya. Kemudian itu Indonesia 17%, ternyata dari data itu Magetan itu 117 perempuan yang menikah dini. Betul tadi, karena faktor ekonomi dari yang menikah dini itu dari yang miskin. Tapi kita kan tidak boleh lupa bahwa miskin itu kan tidak hanya karena faktor ekonomi kan. Iya benar. Miskin harta itu mudah diselesaikan gitu. Tapi kalau miskinnya miskin hati, bagaimana? Miskinnya miskin ilmu, bisa jadi kan ada pepatah orang miskin itu akan bodoh. Yang bodoh itu kan selalu miskin, sehingga kita harus meningkatkan terutama yang wanita ya, kita harus meningkatkan kualitas pendidikan kita gitu. Iya benar. Pendidikan kita gitu. Nah, sekarang jangan risau, miskin harta itu mudah sekali diselesaikan karena kita banyak di Indonesia ini banyak beasiswa di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau kalian kepingin ke luar negeri banyak itu beasiswa S1, S2, S3 kan, sehingga miskin hati, miskin ilmu ini yang harus kita selesaikan, harus kita selesaikan, harus kita bantu. Lah, salah satunya dari forum anak ini terus harus menjadi motivator, menjadi edukator, menjadi fasilitator, terutama tadi mengentaskan kemiskinan, bukan karena miskin harta tapi miskin ilmu dan miskin hati. Pelecehan seksual itu miskin harta nggak? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Tapi miskin apa? Miskin Hati. Artinya secara agama pasti Kalah. iya, belum memenuhi yang kita inginkan. Kalau agamanya bagus, edukasinya bagus, pendidikannya bagus, kan tidak mungkin dia melakukan pelecehan seksual pada Iya betul. Benar. orang lain, terutama perempuan yang belum cukup umur tadi kan. Baik, itu Kalau kira-kira. dari antara faktor-faktor yang ada kayak misalnya faktor ekonomi, faktor pelecehan seksual tadi, itu Ya. yang paling dominan ya. Jadi penyebabnya pernikahan dini yang marak di Magetan itu apa ya, Bunda? Jangan lupa selain kemiskinan tadi juga internet kita. Iya benar. Sosial media. Ya, sosmed, betul. Sehingga nanti di forum anak ini harus menjadi pelopor bagaimana santun bersosmed. Jadi selain dari faktor agama harus kuat begitu kan, karena di semua agama itu pasti akan mengajarkan kebaikan. Dan semua agama melarang seks bebas. Iya benar. Semua agama melarang pelecehan seksual, melarang perundungan atau bullying kan. Iya. Iya. Ya, sehingga saya berharap dari forum anak atau forum-forum bagus yang lain menjadi mulai dari diri sendiri dulu kan, diri sendiri dulu, kemudian di lingkungannya, di sekolah. Saya rasa sekolah sudah ada program-program yang terkait dengan ini, seperti SMP 1, SMA 1, kemudian SMK 1 Magetan dan SMK 1 Bendo sudah punya SSK kan, sekolah siaga kependudukan, yang di situ programnya yang diberikan kepada kader-kader SSK itu kan salah satunya mencegah pernikahan dini, kesehatan reproduksi, tidak mendekati narkoba, apalagi maka ya, tidak mendekati narkoba, dan perencanaan hebat untuk masa depan. Ada di situ banyak sekali materi yang bisa diserap, kemudian nanti
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungannya. Begitu kira-kira. Dan juga ini sih Bunda, mengacu pada internet tadi, Ya. itu kan kita di era digitalisasi ya Ya. kan Bunda memang. Ya. Nah, kita sebagai pemuda itu kan harus bisa beradaptasi, bukan menghindari. Tapi kalau misalnya menghindari, ya yang negatif-negatifnya dihindari. Maksudnya menghindari perkembangan digital. Nah, Ya. kalau bisa kita beradaptasi dengan apa yang bisa kita manfaatkan dari situ gitu kan Ya. Bunda. Jadi begini, tidak hanya beradaptasi, Iya. internet itu menjadi kebutuhan. Iya. Iya. Apalagi milenial, Bunda saja yang kolonial butuh rupanya ya, karena Bunda di pendidikan, sehingga untuk membuat digital school kan dibutuhkan internet ya, sehingga internet itu betul nanti membantu kita, bukan menjerumuskan kita. Oleh sebab itu santun di medsos itu menjadi kebutuhan, seperti kebutuhan kita terhadap internet tadi. Iya. Nah, karena apa? Di dunia maya atau di sosial media atau dalam dunia internet itu ada aturan juga, seperti kita dalam kehidupan sehari-hari kan ada hukum, ada peraturan harus kita taati. Lah, hukum atau peraturan di dunia maya dengan di dunia nyata itu sama. Kalau melakukan kebaikan pasti akan mendapat kebaikan atau mendapat hadiah atau mendapat Manfaatnya dari itu. penghargaan ya. Iya. Dan kalau yang baik itu pasti manfaat. Nah, manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, kalau bisa manfaat berkah untuk banyak orang. Salah satunya dengan apa? Dengan prestasi. Iya. Prestasi yang diraih oleh Forum Anak Magetan, ya, seperti itu. Iya. Nah, take a note nih teman-teman, kalau kita bermedia sosial, berinternet, kita harus bisa menggunakannya dengan bijaksana, manfaatkan apa yang baik dari situ dan juga kembangin juga, supaya kita kan sebagai generasi muda, Ya. agen perubahan bangsa, begitu ya Bunda. Betul. Kan internet juga menjadi lapangan pekerjaan yang sangat-sangat luas tanpa batas ya. Iya Bunda. Kalau jadi YouTuber, kita bisa nggak? YouTuber yang baik, kalau influencernya banyak, kan tidak kemana-mana, kadang di rumah kan rezeki datang sendiri gitu ya. Iya, Bunda. Sehingga manfaatkan internet ini untuk kebaikan. Salah satunya untuk supaya tidak menikah dini. Iya. Nah, ketika kita secara intelektual memadai, kemudian kita punya pekerjaan yang bagus, terutama wanita ya. Biasanya Bunda mengatakan itu, jadilah wanita yang punya posisi tawar tinggi. Nah, pasti 117 korban ya, Iya, korban pelecehan seksual atau pernikahan dini itu pasti maaf, kalau kita lihat nanti, kita cek, pasti tidak punya posisi tawar. Posisi tawar itu maksudnya bagaimana Bunda? Jadi begini, misalnya posisi tawar itu kompetensi ya, semakin tinggi kompetensi kita yang bisa diterima oleh lingkungan kita, itu Bunda mengatakan itu posisi tawarnya tinggi. Nah, wanita yang posisi tawarnya tinggi itu pasti akan dipertemukan dengan laki-laki dengan posisi tawar tinggi. Kalau laki-laki posisi tawarnya tinggi, ya yang MDC, yang masa depannya cerah, iya kan? Benar. Lah, kalau yang 117 tadi, yang jadi korban tadi, kan madesu, ya kan? Masa Iya. depannya suram. Nanti pasti akhirnya karena dia secara usia belum matang, kemudian pengalaman untuk berkeluarga juga kurang, kemudian kesehatan reproduksinya belum siap. Kita bisa bayangkan pasti akan melahirkan bayi yang kurang sehat, Iya, Bunda. bisa menjadi bayi stunting. Iya. Nah, kan di Magetan kan menjadi salah satu lokus stunting Iya. nasional, sehingga nanti itu tugas kita bersama supaya mencegah stunting. Jadi salah satunya lewat pernikahan yang cukup umur. Tidak hanya cukup umur, tapi sudah siap, artinya secara fisik, mental. psikis dan ekonomi harus sudah siap ya. Jadi seperti tadi, sehingga kalau 21 tahun itu kan sudah sarjana ya. Iya, benar. Sudah sarjana. Kalau yang sistem SKS itu
yang cepat itu yang seperti akselerasi itu sudah sarjana, ya kan? benar. Kalau misalnya yang perempuan 21, yang laki-laki 25 lah, kemungkinan secara ekonomi kan sudah ada. Iya, sudah mapan. Iya, Sampai S3 misalnya iya benar. kan lebih bagus lagi gitu. Jadi dengan keberencanaan yang matang dan persiapan dari kedua belah pihaknya itu benar-benar berkualitas gitu. Itu nanti juga membangun suatu keluarga di mana rumah tangganya itu juga harmonis, berkualitas, seperti itu ya Bunda. Iya betul sekali. Sehingga nanti secara apa tadi, kesehatan reproduksinya matang, otomatis insya Allah dia ketika hamil akan memanage dirinya itu sebaik-baiknya untuk kesehatan dirinya dan bayi yang dikandung, baik itu secara nutrisi maupun secara akhlakul Iya benar. karimahnya kan. Ya, misalnya supaya anak nanti secara IQ-nya bagus, kita biasa perdengarkan ayat suci ya, Iya, ya lantunan ayat suci, kemudian musik klasik untuk olah rasa ya, untuk olah rasa, kemudian untuk olahraga tentu juga dibutuhkan ketika kita hamil. Yang penting terus nutrisinya kan tidak hanya untuk ibu yang hamil, Iya benar. tapi anak-anak yang iya sehingga nutrisi seimbang harus dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan ibu yang hamil seperti itu, sehingga nanti bayi yang dilahirkan akan menjadi bayi yang sehat. Kemudian dalam ini dididik secara baik, karena modal pengetahuan ibu dan ayahnya ini sudah cukup seperti itu. Iya benar. Ya. Jadi untuk kalau misalnya kan nutrisinya harus terpenuhi untuk supaya bayinya juga kualitasnya baik dan sehat, Betul. dan juga berakhlak mulia juga. Ya, Nah, di situ kalau misalnya yang perkawinan anak, pernikahan dini ini, Ya. tentu kan nutrisinya kurang ya. Kalau misalnya mau beli kayak susu formula atau Ya, gimana, ya. itu kan butuh uang juga. Nah, Ya. untuk dari membangun suatu keluarga yang dimulai dari Mm-mm. pernikahan dini, itu menurut Bunda lebih faktor ekonominya itu dipenuhi oleh mereka sendiri atau oleh masih dengan keluarganya Bunda? Kasus karena kan ngurus diri sendiri saja belum beres, Iya. ya kan? Kalau usianya coba kalau sebelum 19 tahun, misalnya 15 tahun, dia kan baru lulus SMP SMP, gitu kan. Sehingga jangankan menghidupi anaknya, menghidupi diri sendiri iya, belum bisa. jangankan ngasuh anaknya. Iya. Ketika misalnya istilahnya yang milenial kan MBA ya, Iya. married by accident, Iya. itu kan tidak diinginkan sudah, sehingga nanti pasti untuk keduanya ini rukun saja kan perlu perjuangan keras kan. Iya, sehingga bisa dibayangkan pasti akan merepotkan orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya ini miskin, apa gak nambah generasi miskin lagi? Iya. Kayak begitu. Sehingga kita harus terus ini kan, jangan gitu. Kemudian ketika ada pelecehan seksual ini, ya kita perempuan jangan mancing gitu ya. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Ya pakaiannya ya yang sopan gitu kan, rapi dan sopan. Jangan yang penting jangan mancing gitu. Kalau kita mancing kejahatan ya ini, ya kan? Ya, jadi pakaian, perilaku, tutur kata harus kita jaga supaya apa tadi? Posisi tawarnya wanita tinggi. Kalau posisi tawar kita sebagai wanita tinggi, pasti laki-laki sembarangan tidak akan mau. bukan tidak mau, berani. mau tapi tidak berani. Oh. Nah, gitu. Sehingga ini, jadi kalau kita posisi tawar kita tinggi, kemudian tingkat religi kita juga tinggi kan. Jadi antara doa dan ini, begitu kan, tiap saat kita kan wanita kan, ini dulu waktu muda, Bunda ini kalau pergi kemana-mana itu malah tidak berpikir takut dirampok ini. Saya malah takutnya kalau ada yang ngusil tadi, ada yang pelecehan seksual tadi. Sehingga begitu Bunda dulu naik angkutan umum, berdoa terus. Iya benar. Berdoa terus, sudah lesan itu dan pikiran
untuk minta perlindungan sambil ya itu tadi jangan memancing gitu ya. Dulu Bunda juga bukan dari kaya raya, tapi saya ingin mengubah nasib lewat pendidikan, sehingga saya harus pintar. Iya. Saya harus pintar, saya harus lebih pintar dari yang teman-teman saya yang dari keluarga kaya raya kan begitu. Sehingga akhirnya ketika di ending saat ini ketika ada temannya Bunda bilang, loh kok Titi iso sukses ya begitu, ya akhirnya kan aneh gitu ya. Berarti beliau tidak tahu ketika bagaimana Bunda berjuang untuk meraih sampai kondisi yang sekarang ya. Iya begitu kira-kira. Mendengar cerita Bunda tadi dan juga melihat fakta yang ada di lapangan Bunda, Ya. itu tuh jadi apa ya, rasa-rasanya dunia rasanya sangat belum aman gitu bagi sebagian besar perempuan dan sebagian kecil laki-laki yang apa ya, kiranya mendapatkan pelecehan seksual gitu ya Bunda. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus bergerak bersama gitu. Iya, benar. Bergerak bersama tadi kita harus meninggikan posisi tawar tadi loh Nak. Posisi tawar tinggi itu artinya secara fisik, secara ini juga bagaimana kita mampu melindungi diri kita dari gangguan itu. Iya benar. Misalnya lewat apa ekskul pencak silat, Iya benar. Bela karate. diri ya, Bu. Ya, minimal kita bisa melakukan pencegahan dan pelindungan kepada diri sendiri. Ya tadi loh, jangan mancing. Jadi jangan pergi sendiri di tempat sepi kan. Ini kalau pergi sebaiknya juga dengan temannya. Iya, Kalau temannya ada yang apa ya? Kalau di Surabaya namanya endel ya. Ganjen gitu, diingatkan gitu. Kalau berlebihan kan bisa membahayakan diri sendiri gitu. Ya. Oh ya Bunda, kalau untuk tadi pernikahan dini itu Ya. kayak dampak-dampaknya yang bisa terjadi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk bayinya, atau kan tadi juga bayinya kurang nutrisi, Ya. atau mungkin untuk lingkungan luarnya, itu bagaimana ya Bunda, kayak dampak negatifnya? Ya akhirnya nanti kalau misalnya dia sering berantem ya di Iya. keluarga, kan ganggu tetangganya. Iya Biasanya kalau berantem kan tidak bisik-bisik toh, Iya. ya kan? Suaranya pasti keras, kadang ada piring terbang, ada panci terbang, Iya. ya kan? Akhirnya nanti kekerasan. Nah, di tugas kita itu di Magetan tuh ini loh. Bunda punya rekapitulasi kekerasannya tahun 2021 itu kekerasan fisik itu 2 orang. Psikisnya ada 1 orang. Kemudian seksual yang banyak nih, 20 orang. KDRT atau yang termasuk penelantaran itu 45 orang, nak paling banyak. Yang lain-lain 3 orang. Itu mungkin nama baik di anu itu ya, yang lain-lain lah. Iya, benar. Kemudian ada biayanya 7 orang. Nah, sekarang dari 78 kasus ini itu alhamdulillah sudah terselesaikan. Nah, yang harus kita ini 2 terbesar kan seksual dan Perkawinan anak. KDRT tadi. Oh, iya benar. Ya kan? Iya benar. Nah, yang perkawinan anak tadi kan 117. Terus yang kekerasan itu 78. Bisa jadi korban kekerasan itu dari yang Seksual. 17 yang peristiwa Yang menikah. 117 ini tadi kan? itu. Iya. Nah, karena itu masing-masing ada benang merahnya gitu, sehingga lah biasanya pelaku seksual itu dari orang terdekat. Jadi kita para wanita juga laki-laki tadi kalau di rumah kadang kan agak sembrono ya, dari kamar mandi belum apa-apa langsung lari ya. Ya lari tanpa Pakaian. iya, kadang hanya pakai handuk aja itu sudah mancing, iya kan? Karena orang yang di sekitar kita yang harusnya melindungi, kalau sudah Melihat. ya yang mancing gitu ya, karena sudah dipancing akhirnya jadi iya kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kita tetap harus menghargai satu sama lain ya Bunda. Iya, Walaupun betul. itu di rumah juga seperti itu. Betul, di rumah tetap kita ini. Kecuali kalau kita misalnya dengan mamanya, dengan ibunya ya, sama-sama wanita ini
tapi juga kalau sama-sama teman wanitanya yang belum kita kenal betul orangnya kan juga kita harus hati-hati. Iya benar. Karena kan ada wanita yang dilahirkan oleh Allah dengan kelainan sebagai pecinta sesama jenis kan, laki-laki kan juga, bahkan ada juga yang heteroseksual gitu ya, ada yang lesbi, ada yang homo, itu juga kita harus hati-hati. Jadi laki-laki pun jangan ini harus tetap menjaga diri tadi ya. Iya benar. Ya. Jadi untuk pengatasan kekerasan seksual dan juga pernikahan dini ini dari kami sebagai Forum Anak Kabupaten Magetan itu tugasnya menjadi pelopor dan pelapor itu kan. Iya, pelopor dan pelapor. Itu bagaimana kayak misalnya kayak sarana atau media yang kita lakukan untuk bisa mengatasi ini Bunda? Salah satunya ini kan nanti podcast ini kan bisa disebar. Kalian kan punya Media sosial itu. Iya, punya medsos banyak toh. Ya, lewat situ kebaikan di ini. Kemudian ketika di masyarakat ya harus menjadi contoh bagaimana selalu meningkatkan posisi tawar tadi gitu. Sehingga salah satunya ke depan itu wanita tetap harus bekerja. Bekerja kan tidak harus ASN. Iya benar. Tapi bisa bekerja dari rumah, bisa membuka lapangan kerja. Iya kan, bisa bekerja yang sambil ngomong anaknya kan bisa. Iya. Jadi yang penting nanti ketika saatnya tiba itu komitmen ya, komitmen dengan suami istri itu harus mulai awal tadi loh, mulai pendekatan atau ta'aruf atau kalau sekarang pacaran harus sudah punya rencana hebat, harus direncanakan semua. Bunda dulu juga semua direncanakan dengan bapak itu. Iya benar. Sehingga harus kapan nanti harus menikah ini. Kalau mulai awal ketika pendekatan itu sudah direncanakan, nanti semua akan komitmen berdua, akan komitmen ketika ada ujian atau masalah nanti juga akan diselesaikan secara baik-baik bersama seperti itu. Jadi dengan keberencanaan yang matang itu kalau misalnya ada suatu permasalahan di rumah tangga itu enggak yang main kekerasan apa gimana, tapi tetap adem ayem gitu ya. Ya, insya Allah enggak. Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan kita, kemudian semakin sering karena mulai awal dengan perencanaan itu pasti insya Allah tidak akan terjadi kekerasan, terutama kekerasan fisik. Iya benar. Mungkin kita untuk kekerasan fisik aja mikir-mikir gitu, seperti saya sama bapak itu kalau marah paling diem. Saya sangat jarang membelalakkan mata lebih lebar saja, saya tidak pernah. Jadi paling saya hanya diem. Kalau jangan sampai ya serumah itu jangan sampai tahu kalau kita sedang berantem ya. Iya. Jadi seperti itu, karena nanti dampaknya ke anak-anak kan juga kurang bagus. Karena Bunda, dari yang kalau pernikahan dini terus ada KDRT dan lain sebagainya juga anaknya yang jadi korban juga ya Bunda. Iyalah, yang paling menderita pasti anak, apalagi nanti sampai divorce ya, sampai terjadi perceraian, anaknya kan bingung. Iya benar. Ini ada nih yang 4 korban kan dari luar kabupaten, itu karena broken home, akhirnya 4 anak ini tadi jadi korban kekerasan, akhirnya dititipkan di keluarga yang di Magetan, akhirnya kan menjadi tanggung jawab kita gitu. Iya benar. Alhamdulillah sudah bisa diselesaikan gitu. Oh ya Bunda, dan kalau kan kita tadi punya banyak media sosial dan lain sebagainya untuk mengedukasikan. Nah, itu kan ada beberapa orang yang mungkin tertarik dengan edukasi ini, tapi ada juga yang mending main game apa gimana gitu Bunda. Nah itu gimana ya Bunda untuk mengatasi hal itu? Main game itu kan menjadi kebutuhan psikis ya semua orang gitu. Tapi kita harus punya aturan main game itu hanya sekedar untuk refreshing, sehingga ada waktunya, misalnya seminggu sekali saya main game 2 jam sudah, dan gamenya itu game yang menyehatkan, bukan game yang sampai menjadi kecanduan atau addict ya. Jadi tidak apa, dulu pola asuhnya Bunda waktu anak-anak Bunda masih kecil, tidak boleh
Jadi kalau pas berprestasi kamu boleh minta apa saja, tapi bukan game. Iya benar. Ya, jadi boleh minta apa saja, bukan game. Akhirnya setelah dewasa ini, terutama Mas Ito yang laki biasanya ya yang game itu, Iya. perempuan kan jarang. Perempuan kan lebih ke kegiatan yang feminin ya. Iya benar. Sehingga Mas Ito setelah dewasa sudah kerja, dia ngegame ya beli sendiri, ini sendiri kan bisa ngatur sendiri. Iya benar. Hanya saya ingatkan jangan sampai nanti terjadi game online yang terus menghancurkan kan. Iya. Ya, seperti itu. Boleh saja, yang penting itu tadi diatur, harus seimbang kan di dunia ini. Allah kan juga menciptakan semua di dunia kan berimbang, ada perempuan, ada laki, ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari, ada bintang, sehingga kalau seimbang itu kan harmoni Iya. ya. Jadi Seperti bisa itu. mengontrol diri sendiri secara baik ya Bunda. Iya, ya. Jadi harus dari diri sendiri mulainya. Kalau kita misalnya sudah posisi tawar kita tinggi, pasti kita akan jadi good influencer. Pasti akan, kalau kita bagus, kan aura kita kan positif, Nak. Iya benar. Iya kan? Nanti akan menginfluen atau mempengaruhi yang sekitar kita. Pasti dicari gitu ya. Iya benar. Gitu. Dan Ya. juga relate banget sama pengalaman saya kalau misalnya kan ketemu Ya. teman dari Ya. yang mungkin kayak apa ya, suka main apa gimana gitu. Mm-mm. Nah satunya itu Ya. kayak rada ambis gitu Bunda, ambis belajar maksudnya dan Mm-mm. lain sebagainya, dan kegiatan positif kayak Mm. aura mereka dalam melakukan kegiatan positif itu akhirnya nular, dan aku jadi ini kayak wah tergerak, Iya, jadi iya. ingin melakukan hal yang sama seperti itu Bunda. Orang itu kan akan habit itu kan akan ini Buh, nanti, iya, orang baik itu insya Allah akan ditemukan dengan orang baik Baik. juga, ya kan. Nah, yang tadi kalau yang KDRT yang broken, kalau tidak disembuhkan, kita sembuhkan, dia kan akan mencari yang sama, iya Bunda. ya kan. Dia akan mencari seperti kalau ini akan mencari pengikut ya. Nanti jangan sampai, sehingga disembuhkan kemudian akan menjadi baik semua begitu. Iya Bunda. Ya, Kalau misalnya seperti ini Bunda, kan kita juga berusaha menyebarkan edukasi itu Mm-mm, tadi secara luas. Tapi ada sebagian anak-anak di mana mereka itu sudah misalnya kecanduan dengan porno atau hal lain sebagainya yang akhirnya kan mendorong ke pernikahan dini. Ya. Nah, itu mereka kurang suka dengan edukasi kita. Nah, itu gimana kita bisa merambah ke mereka Nah, Bunda? terus kita ini dengan contoh ya, dengan contoh ini untuk biar kita tidak jenuh, kita lihat ini ya. Iya, Kita betul. lihat, nah, kita lihat video ini, nanti coba dikomentari video ini ya. Iya. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari film tadi? Ternyata anak-anak itu adalah orang yang paling bisa meniru orang tuanya. Ya, kita kan anak remaja, kalau misalnya ada orang tua yang tidak pernah mengajari anaknya memberi, mungkin tidak anaknya jadi pemurah, dan tidak yang seperti tadi. Kita lihat filmnya saja udah pusing ya. Jadi ya tadi, jangan bosan beri contoh. Iya. Itu kan tadi mencontoh langsung kan dia. Iya benar.
Nah, oleh sebab itu tadi caranya jadi memberi contoh kebaikan, terus ajak mereka untuk melakukan kebaikan, tapi kita melalui apa yang kita lakukan dengan kelompoknya ini, dan jangan sampai menyinggung tentang ketidakbaikan beliau gitu, sehingga sudahlah kita mulai terus melangkah dengan kebaikan dan kemuliaan, insya Allah bisa, tapi perlu proses kan, tidak Iya, benar. serta-merta seperti membalik telapak Tangan. tangan. Yang penting kita menjadi contoh ya. Iya benar. Oke, ada lagi? Kalau dari ini nih aspirasinya teman-teman dan juga kayak suara anak Kabupaten Magetan atau Iya, mungkin suara iya. anak Jawa Timur, Iya. itu teman-teman gimana nih komentarnya mengenai isu pernikahan dini dan juga kekerasan anak ini untuk ngewujudin hak anak itu sendiri? Nah, kalau Ya. dari aku itu sebenarnya gini, Rey. Pernikahan dini itu kan seperti tadi katanya Bunda, itu juga dari faktor tadi yang kita bahas, itu dari faktor kemiskinan dan juga bisa dari seksual itu sendiri, mungkin dari oknum-oknum yang kurangnya ilmu dan juga hati tadi, miskin ilmu dan miskin hati, sehingga untuk mewujudkan kita sebagai generasi yang kaya ilmu, kaya hati, itu kita harus pendidikan tuh nomor 1 ya Bunda ya. Ya. Jadi seperti Bunda tadi yang dibilang, kita tingkatkan dulu tawar diri kita, sehingga kalau kita meningkatkan tawar diri, Posisi tawar. ya Hmm. posisi tawar diri kita sebagai seorang perempuan kayak gitu, sehingga nanti akan untuk oknum-oknum yang kurang mengerti tentang, atau untuk oknum yang sering melecehkan atau mungkin berpikiran yang kan banyak ya Ri, untuk oknum-oknum yang kurangnya yang mereka masih mungkin ada beberapa oknum yang masih istilahnya menyepelekan tentang derajat perempuan, seperti itu kan juga masih banyak ya untuk teman-teman. Jadi semuanya itu bermulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita mau untuk berubah, diri kita mau untuk meningkatkan posisi tawar kita, maka insya Allah dengan diiringi doa kepada Tuhan, insya Allah nanti kita juga bisa melindungi diri kita sendiri dari kekerasan seksual. kekerasan dan pernikahan diri itu sendiri. Ya. Minimal ketika terjadi divorce, ketika kita posisi tawarnya tinggi, kita akan bisa mandiri, malah bisa menolong orang lain setidaknya. Tapi kita kan tidak ingin gitu, sehingga karena nanti kita pengen memberi contoh ke anak-anak kita tentang kebaikan dan kemuliaan tadi begitu, sehingga posisi tawar tinggi itu tidak menjadi kebutuhan, tidak boleh ditawar. Sehingga sekarang semakin banyak kan pemimpin wanita, semakin banyak wanita yang menjadi guru besar, wanita yang doktor, tapi juga ada wanita yang hanya lulus SD bisa jadi menteri kan. Nah, itu artinya apa? Setelah lulus SD beliau belajar, tidak belajar di universitas negeri, universitas swasta, tapi beliau belajarnya di universitas kehidupan. Nah, yang ini tadi yang tidak mudah itu di universitas kehidupan tadi. Kalau di universitas negeri atau swasta kita kan lulus dapatkan ijazah, tapi ketika di universitas kehidupan ini yang memberi jasa itu masyarakat. Oh itu loh, kalau contoh ke sana, kalau ini itu loh, begitu kira-kira. Nah nanti coba di ini kan dengan yang tadi ini kita putar lagi filmnya nih. Lucu banget Bunda. Gue seneng. Ya, kira-kira apa yang kalau melihat ini kira-kira
kalau dihubungkan dengan pernikahan dini dan kekerasan tadi Kematangan dalam usia itu apa? Bisa menimbulkan Ya, perasaan kira-kira egois ini dalam keluarga hasil ya. pernikahan dini atau bukan. bukan ya kan? Perencanaan. Terus apa lagi? Berdasarkan berencana, saya itu menimbulkan suatu keluarga yang harmonis, yang penuh kasih, penuh cinta untuk anak. Taunya dari mana? Kebahagiaannya terpancar Bunda, Iya, kayak iya. gimana Oh. anaknya itu kayak seneng banget dan juga tawa orang tuanya dan Ya, artinya ini kan kebahagiaan. papanya yang dorong dia dengan Ferrarinya ya, ya kan? Kemudian ibunya yang buat video kan, yang Iya, tertawa-tawa, benar. jadi artinya kompak ya. Kemudian betapa mengurus anak itu kan tidak mudah ya, Iya, Bunda. sehingga perlu perencanaan. Ini ada sudah perencanaan, coba tadi dilihat kan belum sempat bersihkan itu pakaiannya Icon, masih dia apa disampir-sampir, ditaruh-taruh di kribnya dia kan, Iya, di benar. box tidurnya dia, sehingga ini gitu. Padahal ini kan Mas Edgar ini S3 loh, kemudian Mbak Tanjung S2, tapi karena komitmen ketika punya anak ini, Mbak Tanjung resign karena tinggalnya kan di Belanda, untuk membantu rumah tangga ini kan tidak mudah, sehingga Iya. dia juga harus memikirkan ASI eksklusif yang 6 bulan pertama harus Iya. dilewati ya. Bunda dari sini juga ngontrol karena Iya, Bunda. 5 bulan pertama kan dia di sini gitu, sehingga ini juga papanya ini kan kerjanya juga di Munster, tidak di Belanda, sehingga tidak sering ketemu. Kemudian apa ini mainannya kan ini pecinta lingkungan kan, Iya. ramah lingkungan, sehingga whole education menurut saya, sehingga mulai kecil anak itu sudah diajar tentang hal-hal yang ramah lingkungan yang seperti itu, sehingga tidak mungkin ini nanti kalau ada ketidakcocokan kemudian akan berantem yang sampai gaduh kan. Iya, Pasti Bunda. akan semua akan diselesaikan dengan cara Baik-baik. adab Iya. gitu ya. Oh iya Bunda, Ya. dan saya ada ini Bunda, kayak pesan dari temen forum anak juga, Iya. itu melaporkan bahwa Mm-mm. ada kasus pernikahan dini di Mm-mm. salah satu desa di dekat rumahnya Heeh. di Kabupaten Magetan juga, di Iya. mana itu masih kayak tradisi gitu Bunda. Pernikahan dini. Iya, kayak keluarganya itu kayak setiap dia beranjak sekitar naik ke ya, kelas SMA sampai jenjang. SMA Oh. itu udah tradisi buat dinikahin gitu Bunda. Nanti kan ada timnya yang di ini nanti akan turun nanti, dari forum anak bisa mendampingi tim itu untuk memberi informasi tentang Pernikahan tentang pernikahan itu harus direncanakan, tentang undang-undangnya itu. Iya, benar. Iya. Dan juga ini buat menyukseskan ini ya Bunda, tujuan pembangunan berkelanjutannya PBB yang poin kelima, gender equality. Iya, betul. Karena kan di UNESCO pun kan ada 4 pilar pendidikan UNESCO, yang how to know, kemudian how to do, how to be, how to do, and how to live together. Itu yang 4 itu kan bahwa pengetahuan itu menjadi kebutuhan. Kalau sudah tahu bagaimana menjadi atau bagaimana melaksanakan, yang to do dulu. Setelah itu bagaimana menjadi yang terbaik. Setelah menjadi yang terbaik bisa hidup bersama, berbagi. Seperti forum anak Magetan ini nanti kalian berbagi. Iya Bunda. Ya, itu. Berbagi itu tidak hanya materi aja. Tidak hanya finansial, tapi juga knowing ya, ilmu yang tadi gitu. Iya. Ya. Nah, buat teman-teman di sini ada mungkin pertanyaan terkait gimana kita ngadvokasiin supaya lebih bisa optimal, atau mungkin terkait kasus ini, atau Ya. gimana nih teman-teman? Terkait perencanaan dan kekerasan ya. Iya. Oke. Bunda. Dari Abil sendiri mungkin ada pertanyaan. Ini diwakilin dari, kan ada di forum anak kan ada Instagram nih Bunda. Ya. Nah, kemarin kita bikin question box nih. Mm-mm. Nah, saya bacakan ya Ya. questionnya. Mm. Ini dari Oxtiva. Ya. Ini bicara bagaimana sikap Pemkab Magetan dalam mengatasi normalisasi pernikahan dini. Boleh Nah. dibantu jawab Bunda? Dari teman-teman yang dari DP2 KB
Kota Magetan itu sudah punya program, salah satunya dengan Duta Genre, dengan Forum Anak, kemudian dengan PKK, dengan banyak institusi untuk bekerja sama untuk melakukan tidak hanya sosialisasi tapi langsung ada forum ada semacam center tadi yang sudah menangani 78 kasus KDRT tadi, juga ditangani oleh teman-teman yang dari DP2 KB itu. Terus kita di PKK kita juga bergerak dengan 10 program pokok PKK di 4 pokjanya. Salah satunya juga penanganan stunting, kemudian di pendidikan untuk pemberdayaan wanita, sehingga nanti inginnya ke depan semakin wanita Magetan akan semakin punya posisi tawar yang tinggi, karena kan dari statistik di Magetan itu 80% ekonomi domestik itu diini oleh wanita, tapi kan pekerjaannya kan tidak seperti yang kita inginkan. Karena pendidikannya misalnya ada yang lulus SD akhirnya jadi tukang gendong, buruh gendong sayur, berangkatnya jam 4 pagi pulangnya jam 4 sore. Nah, artinya terus gimana nanti kalau pas melahirkan, bagaimana kalau pas harus ngurus anak gitu kan. Nah itu yang harus kita tinggikan ini. Kalau bisa jangan jadi tukang gendong sayur. Bunda pernah gini, loh lah nanti terus yang jadi tukang gendong sayur apa kalau semua wanita sudah posisi tawarnya tinggi, tidak bekerja sebagai tukang gendong sayur, kan tukang gendongnya bisa diganti dengan mesin. Iya benar. Ya kan, seperti ini kita dulu mesin ketik bisa digantikan dengan laptop seperti itu. Jadi di dinas sosial juga ada program-program yang terkait dengan wanita, terutama yang disabilitas. Iya, ya. Dan juga mengacu pada yang tingkat tawar tinggi wanita itu tadi, kalau misalnya di beberapa tahun yang lalu itu kan juga di bidang STEM atau STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu kan kayak kesempatan wanita buat di situ kan masih kecil ya Bunda. Tapi sekarang dengan adanya peradaban, perkembangan peradaban ini dan lain sebagainya, kita kan wanita dan juga laki-laki punya posisi yang sama dan juga kesempatan yang sama ya Bunda. Ya betul. Tidak hanya di STEM, di semua bidang sekarang sudah bergerak. Kita kan sudah punya astronot wanita, iya benar. Ya kan? Meskipun kemarin tidak jadi berangkat, tapi itu sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi astronot kan? Iya benar. Artinya itu harus pengutamaan gender, kesetaraan gender sudah iya, sudah sebetulnya sudah, tapi jangan sampai salah. Kesetaraan gender itu oke, tapi kodrat tidak boleh, kodrat sebagai wanita tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilupakan. Iya benar. Melahirkan, ya, Iya benar. menyusui, kemudian apa? Haid. Mohon maaf. Ya kan itu udah kodrat kan, nggak mungkin ada laki-laki haid kan, atau laki-laki harus hamil kan, seperti itu. Jadi kesetaraan gender sekarang juga menjadi kebutuhan, sehingga kan banyak presiden wanita. Bu Sri Mulyani kan sudah menjadi warga dunia, posisi tawarnya sudah tinggi di dunia, tidak hanya lokale kan. Iya benar. Nah, tapi beliau mulainya juga lokale, beliau sekolahnya juga tidak main-main gitu. Beliau bergaulnya juga benar gitu, dan komitmen beliau dengan pasangannya luar biasa. Pasti itu nanti juga dengan putra-putri beliau, iya kan? Iya, Beliau benar. kesibukannya harus keliling dunia loh ya. Iya benar. Siapa nanti yang mau mengganti Bu Sri Mulyani, mengganti Bu Retno yang Menteri Luar Negeri ya kan? Sekarang banyak sudah menteri, bahkan presiden wanita, kenapa tidak gitu kan? Iya benar. Maka kita harus mempersiapkan diri gitu. Oke, ada lagi?
Jadi untuk kunci dalam mengatasi pernikahan Ya. dini dan juga perkawinan anak dan kekerasan ini adalah kesetaraan gender itu, kemudian keberencanaan Ya. dan juga persiapan yang matang gitu ya. Betul, Bunda? betul. Pendidikan Ya, pendidikan. yang berkualitas ya. Pendidikan yang tidak hanya tinggi tapi harus pendidikan yang berkualitas ya. Oke Bunda, jadi Ya. sebelum kita menuju ke akhir nih, mungkin Bunda punya pesan-pesan dan juga secarik pesan sih ya Bunda, kepada teman-teman kita yang generasi muda saat ini terkait masalah ini dan juga keberencanaan mereka Bunda. Ya, jadi begini, seperti yang disampaikan Mas Menteri ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, itu kita mencetak pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, sehingga nanti dari profil pelajar Pancasila ketika dewasa menjadi insan Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Yaitu pelajar yang harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga di sekolah-sekolah kan ada program internalisasi nilai Pancasila. Nah, nilai apa yang harus diimplementasikan dan diinternalisasi itu antara lain satu, akhlak mulia. Akhlak mulia itu yang terkait dengan ketuhanan kita, religi kita, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua itu kebinekaan global, bahwa Indonesia ini ada karena perbedaan yang indah, sehingga dituntut toleransi yang tinggi, kebinekaan global. Lah dulu hanya menyatukan Indonesia, tapi sekarang kita kan sudah menjadi warga dunia, tidak hanya harus menjadi warga magetan yang baik kan. Lah untuk menjadi warga dunia yang baik, ketika kita sudah mengimplementasikan nilai Pancasila, insya Allah kita akan bisa diterima di belahan dunia manapun. Bahkan di kutub utara, penguin pun akan menerima kita. Di kutub selatan penguin akan terima kita, karena kita pasti kalau internalisasi nilai yang tadi akhlak mulia, kemudian kebinekaan global, kemudian mandiri, gotong royong, kemudian bernalar kritis dan kreatif, 6 itu pasti kalau kita setiap hari melakukan itu, pasti nanti itu tadi, pasti kita memperlakukan binatang pun akan dengan sebaik-baiknya, sehingga Bunda tadi di kutub utara pun penguin akan menyambut kita dengan sukacita, sehingga nanti seperti itu. Lah kalau sudah itu nanti kita akan menjadi insan yang sudah bisa mengalahkan diri sendiri. Iya benar. Ya. Setelah mengalahkan diri sendiri, kita akan memantaskan diri. Ya. Kalau orang belum bisa mengalahkan diri sendiri, dia tidak akan bisa memantaskan diri. Pantas enggak sih saya ini jadi anggota forum anak? Kan lewat seleksi kan? Iya. Tidak semua bisa kan jadi pengurusnya maksudnya, tapi seluruh anak Magetan itu menjadi anggota forum, ya kan? Sehingga yang lolos seleksi ya jadi pengurus forum, yang belum menjadi anggota forum, sambil terus nanti belajar mengalahkan diri sendiri, kemudian memantaskan diri. Kalau menjadi ketua forum anak gak pantas kan, gak bisa. Nah, setelah memantaskan diri, maka kita melakukan yang terbaik. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena forum anak Magetan, ya kita harus melakukan kebaikan untuk Magetan. Kemudian nanti dikembangkan untuk Madiun Raya, untuk Jawa Timur, sehingga kan ada kompetisi atau lomba tingkat Magetan, tingkat Jawa Timur, tingkat nasional dan internasional. Bunda mendorong anak-anakku yang hebat itu untuk tidak hanya di Magetan, di Jawa Timur, tapi nasional dan internasional. Sekarang terbuka nih dengan adanya tadi digitalize itu. Nah, sehingga mengalahkan diri sendiri, kebutuhan internetnya yang sehat, sosmednya juga yang santun, seperti itu. Pendidikan yang berkualitas. Karena apa? Bunda mengatakan berkualitas, tidak hanya dari pendidikan formal, informal, non formal, tapi di universitas kehidupan ini loh yang tidak mudah ya. Iya benar. Ya, kita perlu
orang lain. Begitu. Ya. Baik, Bunda. Sehingga nanti apa-apa direncanakan. Tapi rencana jangan hanya satu. Kalau satu perencanaan itu satu gagal, sudah kita tidak punya ini lagi. Oleh sebab itu kalau milenial seperti anak-anakku begini yang hebat itu perencanaannya harus plannya tidak hanya plan A, plan B, plan C. Sehingga nanti kalau plan A Gagal. bukan gagal, belum berhasil ya, Iya. nanti bisa plan B. Kalau plan B belum, insya Allah nanti plan C ini biasanya berhasil. Kalau sampai plan C kok tidak berhasil, berarti perencanaannya harus Kurang matang. iya, harus belajar perencanaan. Dan di setiap perencanaan, di setiap proposal, tolong di situ supaya tidak gagal, masukkan juga di situ manajemen risiko. Kalau ini risikonya apa? Kalau ini risikonya apa? Begitu. Mulai dari hal yang sederhana sampai ke hal yang besar. Iya, Bunda. Pasti ada risiko. Kalau hal kecil risikonya juga kecil. Kalau hal besar risikonya kan Semakin besar. besar. Begitu kira-kira ya. Baik, taken note teman-teman semua. Jadi keberencanaan itu punya andil yang sangat-sangat besar bagi semua aspek kehidupan, terutamanya juga terhadap kesejahteraan anak itu sendiri, terpenuhinya hak-hak anak, dan juga tak lain lagi dengan pendidikan berkualitas dan juga kesetaraan gender. Jadi untuk mengatasi perkawinan anak dan juga kekerasan pada anak, ketiga hal itu khususnya harus benar-benar ditingkatkan, dimaksimalkan secara optimal. Jadi permasalahan hak anak itu bisa terselesaikan dan implementasi hak anak itu sendiri bisa diwujudkan secara merata di seluruh Kabupaten Magetan ini hingga sampai ke nasional, internasional, seluruh dunia. Dan kita semua sebagai agen perubahan bisa menjadi pelaku dari hal itu. Ya. Nah, jadi Bunda terima kasih Ya, banyak Bunda. mungkin ada atas- satu lagi yang Oh, tidak iya, boleh Bunda. lupa. Ya. Ketika kita membicarakan hak, tidak boleh lupa kewajiban kita. Ya kan? Iya, Semua orang kan punya hak dan kewajiban begitu ya. Sehingga pelajar pun kewajibannya adalah belajar. Haknya dia mendapat nilai sesuai dengan prestasinya. Ketika lulus dia mendapat ijazah. Kemudian anak juga haknya harus dipenuhi. Tapi kewajibannya kan harus berbakti kepada orang tua, harus menghormati orang tua dan sesama, kan begitu. Iya, Ya, sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Oke, terima kasih banyak Ya. Bunda atas insight-insight dan juga sharing ilmu yang telah diberikan Ya. terkait hal ini. Ya. Semoga segalanya bisa terimplementasikan secara merata juga di kabupaten Amin, ini. amin. Ya. Nah guys, sebelum kita tutup, kita yel dulu gimana? Boleh. Jargon forum anak. Ya, Oke. Oke, 1, 2, 3. Forum Anak Kabupaten Magetan, muda, beda, berkarya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua bersaudara di Forum Anak Nasional.